البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dalam Riyadhus Shalihin. Masih hadits Abdullah bin Zubair. Masih nasihat dari ayahnya tentang apa? Kalau kesulitan membayar hutang, maka mintalah bantuan kepada As-Sayyid, yaitu Allah Ta'ala. Karena dia adalah Sayyidul Alamin, yaitu Rabb bagi seluruh alam semesta. Ini adalah nama Allah, As-Sayyid. Bagaimana dalam hadis siapa itu? Abdullah bin Syikhir, yaitu As-Sayyid Allah, kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih sebagaimana dalam Sahihul Musnad. As-Sayyid artinya adalah Ar-Rabb. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Kata dia, "Fawallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dinihi illa qultu ya maula." Oh, bukan saya di sini, maula apa? Maula artinya adalah tuan, iya. Ya maula Zubair iqdi anhu dainah fa yaqdiyah. Maka demi Allah tidaklah aku terjerumus ke dalam suatu kesulitan ketika membayar hutang ayahku, kecuali aku berdoa, wahai Tuan dari Zubair, bayarkanlah utang dia, maka pasti Allah membayar hutang dia. Menunjukkan hutang ayahnya itu banyak. Ini menunjukkan sebagaimana fikih yang ma'ruf di kalangan para ulama, diantaranya adalah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnul Qayyim, bahwasanya yaitu terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah boleh orang berjihad dalam keadaan dia itu punya hutang? Hukum asalnya adalah seharusnya dia segera membayar hutang sebelum berjihad. Dikhawatirkan apa? Dia nanti akan terhalang masuk surga kalau dia masih membawa hutang dan belum dibayarkan. Tetapi kalau kondisinya adalah memang kondisi yang semacam ini, yaitu sebenarnya tidak ingin untuk berperang tetapi mengalami peperangan, atau orang yang mengalami jihad difai, yaitu wilayah muslimin diserang oleh orang kafir, maka tidak ada alasan untuk lari dengan mengatakan, oh saya masih punya hutang. Bukan begitu. Ini adalah kewajiban yang lebih besar. Dan inilah fikih yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah berapa kali beliau berjihad dalam keadaan bahkan beliau meninggal itu membawa hutang. Demikian pula banyak sahabat yang mengalami itu karena tugas yang lebih besar, mengharuskan untuk apa? Untuk berjihad. Maka di sini Az-Zubair memiliki banyak hutang dan beliau meninggal di dalam peperangan tadi, perang Jamal. Maka tapi beliau berwasiat agar anaknya yang membantu membayarkan hutang-hutang itu. Setiap kali ada kesulitan, mohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolong. Wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adzani la'uidzannah. Kalau dia minta pertolongan kepadaku, kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku akan beri apa yang dia minta. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindungi dia. Inilah jaminan dari Allah untuk orang-orang yang dia itu mintanya hanya kepadanya, berlindung dan bersandarnya hanya kepadanya. Allah pasti akan menolongnya. Makanya dengan nama Maula inilah kita diperintahkan untuk bertawassul ketika memohon pertolongan. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkaulah wali kami, engkaulah penolong dan pelindung kami, maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Allah Ta'ala menjawab, qad fa'altu, aku telah lakukan itu. Bagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu? Hadis Abi Hurairah dan juga apa? Hadis Ibni Abbas. Jawaban Allah untuk orang-orang yang berdoa di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Baik. Qal faqutila Zubair. Az-Zubair terbunuh. Walam yada' dinaron wala dirhama. Beliau tidaklah meninggalkan dinar ataupun dirham, yaitu beliau tidak meninggalkan uang sama sekali. Illa arabain. Illa jangan diartikan kecuali, tapi hanya saja dia adalah istisna munqati.
hanya saja beliau meninggalkan 2 bidang tanah. Kalau kita artikan kecuali, maka ini sesuatu yang tidak sesuai. Dia tidak meninggalkan uang kecuali tanah. Tanah bukan uang. Maka bukan kita artikan kecuali, tetapi hanya saja beliau meninggalkan 2 bidang tanah. Hanya saja. Iya. Minha al-ghabah. Di antaranya adalah berupa hutan. Berarti tanahnya adalah tanah yang cukup luas itu. Ihda asyrata jaron bil Madinah, dan ada 11 rumah di Madinah. Wah, ini kaya. Memang ma'ruf. Zubair ibnul Awam dan juga Thalhah bin Ubaidillah ini kaya dan dermawan. Sepeninggal Rasulullah, ketika masih bersama Rasulullah, waktu itu mereka masih fuqara. Tapi kemudian sepeninggal Rasulullah, Allah memberikan banyak kemenangan-kemenangan lebih besar lagi. Akhirnya jadi orang kaya dan orang yang dermawan. Di samping Abdurrahman bin Auf. Ini ma'ruf, yaitu siapa tadi? Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka beliau meninggalkan 11 rumah. Dar itu rumah disertai dengan apa? Dengan kebun-kebun di sekelilingnya, itu pekarangan. Itu dar. Wadara ini bil Basrah. Oh, masih ada 2 rumah lagi di Basrah. Wadaron bil Kufah, 1 rumah di Kufah. Wadaron bi Misr. Wah, jauh juga. 1 rumah di Mesir. Ya, Islam kekuasaannya luas. Sekarang masing-masing wilayah tadi boleh jadi menjadi suatu negara. Qal wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaih, hanyalah sebenarnya hutang dia yang menjadi beban dia adalah anna rajula kana ya'tihi bil mal. Ada orang yang datang kepada dia membawa uang, fayastaudiuhu iya. Kemudian orang ini menitipkan uang kepada Az-Zubair. Ini menunjukkan Az-Zubair orang yang terpercaya, layak untuk dititipi uang. Orangnya ingin pergi ke suatu tempat, ingin safar, titip uang kepada Az-Zubair. Kenapa milih Zubair? Ma'ruf, para sahabat Rasulullah orang-orang yang terpercaya. Dan ini pahalanya besar dan keutamaannya besar, menerima amanah. Fayaqulu Zubair mengatakan, la, saya tidak ingin dititipi uang, walakin huwa salafun. Tetapi dia itu saya anggap sebagai hutang. Ini akhsha alaihi dhai'ah, karena saya khawatir dia akan hilang. Sementara kalau hutang maka apa? Maka ini jadi tanggung jawab. Yaitu dia boleh menggunakannya, tetapi menjadi apa? Menjadi jaminan untuk dia nanti mengembalikan. Nah, Zubair lebih suka untuk apa? Untuk transaksinya adalah berupa hutang. Dan faedahnya lebih besar bagi orang yang menghutangi, yaitu apa? Kalau sekedar titip uang, kita titip uang ke orang lain, maka kita tak dapat pahala, bahkan kita membebani orang. Tetapi kalau kita menghutangi orang lain, setiap hari kita mendapatkan pahala 1 sedekah sampai batas waktunya. Kalau sampai batas waktunya kita ambil, sedekah kita selesai. Kalau sampai batas waktunya untuk diambil ternyata orangnya tidak mampu membayar hutang dan kita kasih tambahan lagi, maka setiap harinya setelah itu kita mendapat pahala 2 sedekah. Maka ini adalah keuntungan besar kalau transaksinya berupa hutang. Dan ma'ruf, hadis-hadisnya sahih tentang masalah ini. Dan hutang piutang itu adalah ibadah. Maka tidak boleh orang meniatkan untuk apa? Untuk bisnis. Hutang itu bukan untuk bisnis, untuk diribakan dan sebagainya. Tapi ini murni untuk apa? Mencari pahala. Makanya dia terkait dengan sedekah. Maka tidak boleh dibisniskan di situ. Kullu qardin jara alaihi naf'un fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ mendatangkan manfaat, maksudnya manfaat duniawi bagi orang yang menghutangi, maka dia adalah riba. Maka di sini nasihat Zubair kepada orang yang titip uang kepada dia itu adalah nasihat yang sangat bagus. Justru orangnya sudah membebani orang lain, dia malah dapat pahala. Dan juga apa keuntungan bagi orang yang dititipi uang. Kenapa? Karena dia boleh memanfaatkannya. Soalnya kalau polanya adalah pola wadi'ah, pola titipan, tidak boleh kita memanfaatkan itu. Makanya kalau status kita menabung di bank, statusnya adalah kita titip uang ke mereka, haram bagi mereka untuk mempergunakan uang itu untuk bisnis. Karena mereka sekedar penerima titipan statusnya itu. Kalau statusnya adalah mereka berhutang, harusnya apa? Bukan kita yang uang kita diambil, dikurangi setiap bulan. Harusnya mereka yang pandai bersyukur. Cuma muslimin mudah ditipu muskilahnya. Jadi dibolak-balikkan pihak bank yang untung dunianya. Baik, statusnya kita titip uang. Karena kita titip uang, maka mereka berjasa. Karena mereka berjasa, tiap bulan mereka akan minta charge dari kita.
biaya penitipan, biaya pemeriksaan, biaya administrasi, karena mereka berjasa memelihara uang kita. Sementara mereka setiap hari atau setiap bulan selalu apa? Selalu mereka memanfaatkan uang itu untuk menghutangi syarikat ini, syarikat itu, dan seterusnya. Ini haram. Haram dari sekian banyak sisi. Satu lagi Ustaz, kalau misalnya macam yang kiriman itu riba itu, orang yang bekerja di bank itu, dia macam mana dia punya penghasilan Ustaz? Kalau dia itu dipaksa oleh pihak penguasa, maka dia tidak dosa karena dipaksa. Tapi kalau misalnya dia pegawai bank, bekerja di bank, dan gajinya itu hasil daripada uang yang riba itu, Haram untuk dia makan. Haram. Kalau dia kerja di bank, maka haram dia makan. La'anallahu fir riba asyarah. Kalau tidak salah hadisnya sahih itu. Allah Ta'ala melaknat orang yang di dalam masalah riba itu 6 tipe manusia. Yang pertama adalah akiluha, pemakan riba. Yang kedua mukiluha, yang memberikan makan. Yang ketiga adalah katibuha, yaitu yang menulisnya, mencatat ribanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah syahidah, yaitu 2 saksinya, itu juga dilaknat, dan beberapa yang lain. Maka orang yang bekerja di situ maka penghasilannya haram dan boleh jadi dia terkena laknat. Karena itu adalah perkara yang haram. Harus dia bertobat dan ganti yang lain. Rasulullah telah bersabda, innaka lan tada' syai'an ittiqa Allah illa a'takallahu minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena bertakwa kepada Allah kecuali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Memang harus dia tinggalkan itu. bagi tahu pegawai dia marah. Silakan dia marah pada Allah. Banyak. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, takut kalian pada Allah, dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kalau masih ada yang tersisa, tinggalkan itu. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang beriman. Fa illam taf'alu fa'dharu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan sekalian perang melawan Allah dan Rasulnya. Mau marah-marah, marah pada siapa? Pada Allah. Sila. Marah pada siapa? Karena mereka yang selama ini mencekek leher orang-orang, dan juga menghisap darah orang-orang. Harusnya mereka yang dimarahi itu. Sementara hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya riba itu ada lebih dari 60 pintu, dan pintu yang paling ringannya adalah seperti menzinai ibunya. Itu yang paling ringannya riba itu. Na'udzubillah. Banyak rezeki yang lain, untuk apa harus mengorbankan akhirat kita? Baik, kembali kepada pembahasan tentang bagusnya nasihat dari Az-Zubair ini, yaitu Anda tidak perlu statusnya titip uang kepada saya, tetapi saya pinjam saja, Anda meminjamkan uang pada saya. Itu lebih baik. Baik, kemudian disebutkan di sini wama waliya imaratan qad wala jibayatan wala kharajan wala syai'a illa yakuna fi ghazwatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Az-Zubair itu memegang suatu kepemimpinan sedikit pun, dan tidak pula Az-Zubair itu menjadi pegawai zakat sedikit pun, jibayah yaitu pengambil zakat, wala kharajan, dan tidak pula beliau itu pernah bertugas sebagai pengambil pajak. Kharaj kalau sekarang pajak, tapi sebenarnya dia bukan pajak. Pajak dengan teks sama. Sama. Maksudnya adalah apa? Kharaj yaitu mengurus pengambilan uang kepada para ahlul dhimmah, orang-orang kafir yang bersedia untuk bekerja, untuk tinggal di negeri muslimin, diizinkan, tapi dengan berbagai macam syarat, dan juga membayar setiap tahunnya, setiap kepala itu 1 dinar. Ini ringan saja. Nah, ini contoh kharaj. Wala syai'a, dan tidak pernah beliau mengurusi sesuatu apapun sebagai pengurus-pengurus macam itu, pegawai pemerintah, kecuali ketika beliau mengalami peperangan bersama Rasulullah SAW. Pernah beliau diutus memegang bendera ini, bendera itu, dan sebagainya. Au ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman, atau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Kenapa enggak disebutkan Ali? Karena sekarang justru kisahnya adalah
terjadi peperangan besar antara Ali dengan Muawiyah, dan Az-Zubair tidak ingin memihak kepada ini dan itu. Karena kondisinya memang sedang ada fitnah. Tayyib. Qala Abdullah ibnu Zubair, fahasabtu ma alaihi minad dain. Maka saya hitung-hitung hutang yang menjadi beban beliau. Fawajatuhu alfai alfin wa mi'atai alf. Saya dapati hutang beliau adalah 2.200.000. Wallahu alam, apakah pakai dinar atau dirham enggak disebutkan di sini. Falaqiya Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair. Hakim bin Hizam berjumpa dengan Abdullah bin Zubair. Hakim bin Hizam, apa yang kita kenal tentang beliau? Usia berapa beliau meninggal? Usia 120 tahun. Tahun berapa beliau masuk Islam? Setelah usia 60 tahun. Jadi 60 tahun di jahiliyah, 60 tahun di Islam sebagai sahabat Rasulullah SAW. Di mana beliau dilahirkan? Di tengah Ka'bah. Ini keajaiban Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dalam Ka'bah. Ya, yaitu beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Memang beliau bangsawan. Faqal, ya bena akhi, kam ala akhi minad dain. Wahai anak buahku, begitu ya berarti ya. Anak dari saudaraku. Berapa hutang yang dipikul oleh saudaraku itu? Yaitu Az-Zubair. Fakatamtuh, saya merahasiakannya. Faqultu mi'ata alaf, saya mengatakan 100.000. Ini bukan dusta. Kenapa? Karena menyebutkan sebagian kecil itu tidak dusta. Yang penting tidak mengatakan hanya. Kalau hanya berarti dusta. Tapi mengatakan sebagiannya saja. Misalkan apa? Kita membawa sekian banyak bag. Ada orang tanya, apa yang kamu bawa? Bag kuning. Tidak berarti kita dusta, walaupun banyak bag-bag yang lain juga. Sekedar menyebutkan sebagian saja. Kecuali mengatakan hanya. Kalau hanya ini dusta, pembatasan. Misalnya diplomat diajar begitu. Iya, cuma mereka digunakan untuk apa? Dusta. Kalau ini untuk apa? Untuk kebaikan. Karena apa? Politik kebanyakan untuk apa? Untuk maksiat. Kenyataannya. Ini mah ma'ruf, itu di seluruh dunia seperti itu. Baik. Faqala Hakim, wallahi ma ara amwalakum tas'u hadih. Kata Hakim, demi Allah, saya tidak memandang harta kalian cukup untuk membayar ini semua. 100.000 besar. Qala Abdullah, ara'aituka in kanat alfai alfin wa mi'atai alf. Bagaimana pandangan Anda kalau ternyata hutang ayahku itu 2.200.000? Qala ma arakum tutiquna hadha. Saya tidak memandang kalian mampu untuk membayarnya. Fa in ajistum an syai'in minhu fasta'inu bi. Kalau kalian tidak mampu untuk membayar sebagian hutang kalian, mintalah bantuan kepada saya. Ini adalah baik, yaitu apa? Hakim bin Hizam memang ma'ruf, dermawan beliau. Sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Beliau sampai datang pada Rasulullah dalam hadis Muslim itu, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang amalan-amalan di jahiliyah yang saya gunakan untuk menghindar dari dosa? Min itaqatin wa shadaqatin, yaitu berupa pembebasan hamba sahaya dan juga sedekah dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aslamta alama aslafta min khair. Anda masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah Anda lakukan dulu. Jadi kebaikan di zaman jahiliyah pun tertulis karena Anda sekarang sudah masuk Islam. Memang beliau dermawan, maka jangan heran ketika tahu bahwasanya Zubair ini hutangnya banyak dan anaknya memikul banyak, maka beliau menawarkan bantuan, minta bantuan kepada saya. Dan ini boleh, ini masuk dalam bab ta'awun. Bukannya kita meminta, tetapi apa? Orang lain yang menawarkan, ini boleh. Makanya kalau sudah ada tawaran seperti itu, kemudian kita datang mengatakan Anda pernah mengatakan demikian, maka ini bukanlah minta-minta, karena orangnya yang membuka pintu. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih baik apa itu, jangan kita gitu, tapi kalau memang dia serius ingin bantu tanpa menunggu kita meminta, itu lebih baik. Tapi masalah bolehnya boleh, karena orang sudah membuka pintu tanpa kita minta. Wa kana Zubair qad ishtara ghabah. Ini kisah yang panjang dan bagus, tapi besok insyaallah wallahu taala a'lam.